Teman-teman sekalian, review buku kali ini adalah salah satu buku yang sangat saya sukai. Jadi mungkin dalam top 10 benak saya buku ini termasuk salah satunya. Kebetulan punya dua. Jadi saya ini kalau buku bagus itu sering punya dua atau tiga gitu ya. Kebetulan aja. Jadi waktu beli satu, ini saya beli pada awalnya di tahun 2007 ya. Beli di Amazon Pleasant Hill, dikirim ke Pleasant Hill ini di California sana. Ini saya baca pertama waktu naik Cathay terbang dari San Francisco pergi ke Surabaya. Jadi ini dalam flight saya baca ya. Nah, buku ini 2007. Nah, biasanya kalau saya tumpuk bukunya hilang lama, lalu saya dapat lagi, lama cari tidak ketemu, beli lagi satu gitu, Jadi saya beli lagi satu yang sama ya. Yang menarik dari buku ini adalah untuk membuat storytelling bercerita. Buku ini is the best book ever ya. Saya sudah ajarkan di banyak seminar. Jadi di awal cerita buku ini dia bilang tentang pengalaman jadi dua orang ini, Chip Heath dan Dan Heath ini kakak adik. Satunya dosen di Stanford, satunya ahli advertising. Nah, dalam ceritanya dia gini, satu saat di Stanford di kelas itu, profesor ini menyuruh anak buahnya untuk mempresentasikan sesuatu di depan. Jadi ada yang cerita tentang sesuatu hal, pakai PowerPoint yang bagus sekali dengan cerita poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Lalu selesai presentasi kedua, paling top juga, seluruh kelas kasih presentasi ya. Setelah presentasi, orang yang ketiga ini bicaranya nggak terlalu dalam, tapi dia cerita sesuatu. Saya ceritakan ke Anda ya. Dia cerita gini ya, adik saya itu temennya pergi ke Los Angeles, ke San Francisco, ke Las Vegas. Jadi ke Las Vegas. Di Las Vegas orang ini judi ya, judi kalah. Pagi judi kalah, siang judi kalah, sore judi kalah, malam judi kalah lagi, duitnya habis. Untung dia nggak terlalu banyak bawa kredit ya, jadi dia sebelum pulang dia mampir dulu ke ke bar. Di bar itu dia duduk dan dia minum bir sendiri, minum sendiri. Dia lihat-lihat barnya sepi. Di ujung sana ada perempuan seksi gitu, pakaiannya seksi banget ya. Diliatin, wah dia sungkan, gak bawa duit katanya, udahlah diem aja. Tiba-tiba perempuan yang seksi itu datang ke mejanya dia membawa 2 gelas anggur. Dia bilang, "Mas, temenin aku minum yuk." Wah dia ragu-ragu, dia bilang, oh nggak usah, aku udah dibayar nih, temanku di dalam sana pesen minuman, pesen segala macam, pesen wine, tapi dia tinggal judi lagi, jengkel, aku udah nunggu 2 jam. Atau pikir ya udahlah biarin. Akhirnya dia dengan perempuan ini minum wine. Ketika dia minum wine baru 5 menit kepalanya pening. Dia heran, wah kok baru minum 2 gelas kok udah pening. Wah jangan-jangan aku ini mau dirampok. Tapi dia pikir untung duitku nggak ada apa-apa. Dia masih tersenyum aja, tidur ngeblak. Dia semaput. Nah ketika dia bangun ternyata dia berada di bathtub ya, di bathtub. Nah di bathtub itu dia bangun dingin banget karena airnya bathtub itu ada es batunya banyak ya. Lalu dia mau bilang sesuatu, kok susah ya. Di kirinya ada kertas gini. Tulisannya do not move ya. Call 911. Sebelahnya kan ada telepon di bathtubnya ya. Dia telepon 911 dan dia bilang, "Tolong, aku ini di hotel sedang minum dan sekarang ini di bathtub basah, disuruh call 911." 911 bilang, "Wah celaka," katanya. "Coba kamu pegang di sebelah perutmu, di dekat pusar, itu ada antena warna putih nggak? Kayak bening gitu." Dia pegang, oh iya ada udaranya. "Waduh celaka, kamu kena pencurian organ tubuh. Jadi ginjalmu udah dipotong satu dan dijual. Kamu diem saja di sana ya, nanti kita tolong pakai ambulans." Nah, konon 15 menit kemudian ambulan datang dan menyelamatkan orang ini yang tidak jadi mati tapi sudah celaka gitu ya, karena organ tubuhnya telah diambil. Nah, cerita ini diceritakan oleh satu orang dengan cara biasa aja. Setelah selesai orang itu duduk ya. Jadi di Stanford tadi ada 3 presenter, 2 bicara dengan sangat bagus dengan PowerPoint, ini dengan ini, lalu itu hanya cerita tentang cerita ini. Nah, profesor ini cerita tentang pelajaran, lalu pada saat sudah mau selesai dibilang, "Ayo ujian," gitu, ujian. Jadi mahasiswa satu kelas itu ada 60 sekian orang.
disuruh merangkum apa yang dibicarakan tiga orang tadi pada saat awal acara. Dua presentasi ini hampir semua udah lupa isinya apa. Sedangkan story tentang Las Vegas di mana ada orang dicuri organ tubuhnya ini, semua masih ingat dengan sangat bagus, dengan sangat detail. Nah, disitulah dia baru bicara bahwa itulah the power of story, ya. Sesuatu story itu melekat di benak kita, ya. Karena itu disebut made to stick, dibuat untuk menempel di benak kita, ya. Dan merubah cara kita hidup. Cerita tentang Las Vegas itu, memang cerita itu pernah ada benar, ya. Dan ternyata setelah diselidiki oleh beberapa orang, cerita itu bohong. Jadi tidak pernah ada kasus di mana pencurian organ tubuh di Las Vegas. Tapi cerita itu sanggup membuat orang di Las Vegas malam itu takut kalau ketemu seorang perempuan cantik. Ya, itu hebatnya. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali banyak story yang merubah cara kita hidup, ya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya jagoan berenang dulu waktu kecil, suka sekali berenang. Lalu saya itu berenang di Selekta Malang. Selekta itu dekat kota Malang, ya, dari Surabaya 2,5 jam. Nah, di Selekta itu ada papan seluncur yang tinggi gitu, ya. Dulu karena berani, bukan hanya tidur begini, saya kepala di bawah, gitu, wah, seneng banget, ya. Sampai satu kali ada orang bilang, hati-hati loh, ada silet. Waduh, sejak itu saya tidak pernah lagi sliding, sampai sekarang tidak pernah sliding. Kadang-kadang sesuatu cerita pendek itu melempar ke kepala kita, nempel, nggak bisa lepas gitu, cekat di kepala kita, dan kita nggak akan lupa-lupa. Nah, ini merubah pola hidup kita. Di Amerika ada cerita lagi tentang Halloween. Halloween itu ketika trick or treat, ya, dikasih permen dan lain-lain. Nah, ketika Halloween katanya permen itu dalamnya dikasihin gelas, silet dan lain-lain, pecahan di dalam permen coklat itu. Dan sejak itu Anda tahu, di Amerika itu terjadi ketakutan. Halloween tidak ada orang yang boleh makan coklat, ya. Bahkan makanan itu di-scan dulu pakai scannya kayak di bandara itu, ya, supaya lihat ada apanya. Dan sebenarnya cerita itu nggak pernah ada, jadi tidak pernah ada. Tapi itu merubah otak kita, merubah cara kita berpikir. Jadi story itu is a very powerful tools untuk trainers, untuk pengajar, untuk penjual, untuk semua itu kekuatan story itu luar biasa banget, ya. Dan sebuah buku yang paling bagus dalam mempelajari story itu adalah Made to Stick. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, setahu saya. Nah, saya akan ceritakan apa sih elemen yang ada di dalam sebuah story, ya. Nah, ini saya tulis, ya. Saya tahu ini gambarnya flip, tulisan Oxford saya terbalik, ya. Dan ada bilang filternya dibalik. Teman saya kemarin mencoba bisa filternya dibalik. Saya kemarin nyoba masih nggak bisa. Jadi saya minta maaf buat teman-teman kalau tulisan Oxford saya terbalik. Ini saya belani nulisnya terbalik. Ini rahasianya. Ya, Made to Stick dari buku ini. Dia bilang ada 6 elemen dalam Made to Stick. Ya, ini Anda bisa lihat kalau mau boleh difoto atau di screenshot, ya. Ini Made to Stick, ya. Ini 6 elemen terpenting di dalam membuat sebuah story. Ada 6 elemen terpenting, ya. Yang pertama dulu, saya akan ceritakan 6-6-nya. Very powerful. Yang pertama dulu, simple. Jadi story itu tidak boleh terlalu complicated, ya. Harus simple sehingga ketika dinarasikan terakhir diingat di benak manusia itu mudah diingat. Contohnya Pinocchio. Pinocchio itu apa sih? Pinocchio itu orang kalau berbohong hidungnya menjadi panjang. Itu yang melekat di benak kita. Dan itu saja yang nempel. Hal detail lainnya nanti dulu. Papanya tukang kayu, namanya siapa, saudaranya siapa. We don't remember. Yang kita remember apa? Hidungnya panjang kalau berbohong. That is story. Ya. Itu contoh. Ya. Contoh lagi adalah Putri Salju. 7 Dwarf. Gampang ingatnya gitu. Ya. Cerita apapun itu harus dibuat sederhana, plotnya sederhana. Romeo and Juliet, nggak boleh bercinta, ya, nggak boleh pacaran. Itu contohnya. Jadi di dalam elemen menurut Chip Heath dan Dan Heath, story itu harus simple, ya. Core of the story itu simple, walaupun kembangannya banyak. Kalau tadi Anda ingat cerita saya itu, ya orang ketemu perempuan di mana dia di Las Vegas, ya. Lalu karena dia serakah mau minum-minum, akhirnya kena pencurian organ tubuh. Simple aja, nggak usah terlalu kompleks, bulat dan sederhana, ya. Story itu harus simple. Nah,
Itu elemen pertama yang penting. Yang kedua dia bilang unexpected. Jadi unexpected, tidak terduga. Jadi elemen unexpected. Ini adalah elemen surprise yang ada. Contoh dari elemen surprise itu apa? Contohnya tadi, tiba-tiba dia bangun, sudah terjadi pencurian organ tubuh. Ini ada satu elemen yang tidak terduga di belakangnya yang muncul gitu, dong gitu ya. Dan itu merasa, oh iya, dan orang jadi ingat gitu ya. Ini elemen surprise ya. Contoh adalah iklan di banyak tahun yang lalu, orang bilang bahwa kapan kawin, Mei kapan, maybe yes, maybe no. Nah itu ada elemen surprise di belakang, walaupun itu mengelemen dua ya. Satu adalah surprise, yang kedua sebenarnya adalah emotion, karena emotion orang, nanti saya bicara tentang emotion. Tapi elemen of surprise ini powerful ya. Saya sering pakai cerita, contohnya begini, saya dulu cerita tentang sufi. Jadi ada seorang sufi mau bikin api di hutan. Ketika dia bikin api, lalu dia nggak dapat apinya, nggak punya apinya, cari nggak bisa bikin. Akhirnya dia terbang ke depannya neraka. Di depan neraka dia bilang sama penjaga neraka, mas aku minta apinya dikit dong, aku mau masak di hutan gitu ya. Penjaga neraka bilang, di sini nggak ada api. Marah sang sufi, bilang, gimana di sini kok tidak ada api ya? Dia bilang, ini kan neraka. Dia bilang, nah penjaga neraka bilang apa? Dia bilang, benar pak, ini adalah neraka. Dan di neraka tidak ada api, karena setiap orang yang masuk neraka itu membawa apinya di hatinya sendiri yang menghanguskan jiwanya. Menarik ya? Jadi setiap orang yang masuk neraka itu tidak kena api, tapi sebetulnya api itu telah membakar hatinya dan jiwanya ketika dia masuk ke dalam neraka. Di neraka sendiri nggak ada api. Nah ini contoh, bagaimana ada sesuatu yang disebut dengan unexpected, tidak terduga. Jawaban itu tidak terduga ya. Sebuah story yang baik, yang kuat itu mempunyai unexpectedness ya. Dan yang ketiga, konkret. Konkret itu terjemahannya adalah sesuatu yang terasa real gitu. Jadi sesuatu yang detail, kalau bahasa saya yang sederhana itu detail. Misalkan Anda ditanya ya, Pak ada berapa peserta acara kemarin? Saya bilang 1.300 orang ya. Orang bilang, masa betul sih 1.300? Tapi kalau saya bilang 1.247 orang, Anda akan merasa itu lebih real. Itu contoh ya. Jadi sebuah story yang mempunyai concreteness ya, itu akan jauh lebih powerful daripada story yang tidak mempunyai concreteness gitu. Contoh, kalau ditanya orang, Pak kemarin gimana? Oh ban saya bocor. Orang udah merasa oh iya, tapi nggak masuk gitu. Ketika bilang, waduh Pak kemarin ban saya bocor ya, saya mau betulin nggak bisa, saya seret sepeda motor saya jalan kira-kira 2 km ya, ketemu pom bensinnya ternyata tukang yang betulin ban itu telah ditutup gitu, sehingga saya harus jalan lagi setengah kilo ke dalam kampung, masuk ke kampung, manggil orangnya dan betulin. Nah ini terasa lebih real. Kenapa? Karena mengandung concreteness sebuah sebuah perasaan bahwa itu sangat real, sangat benar karena dalam ketika mengatakannya ya. Jadi sebuah kalimat yang dalam dan detail itu akan memberikan feeling bahwa itu benar dan itu lebih real gitu ya. Itu concreteness. Dan yang keempat adalah credible. Ya, ketika saya cerita tadi dari buku ini bilang bahwa cerita ini ada di Las Vegas. Orang tahu, orang Amerika tentunya ya. Las Vegas itu kota dosa ya, Sin City. Jadi ada judi, ada pelacuran, ada segala macam. Jadi orang merasa oh ya benar kalau orang minum bir dan lain-lain itu ya di Las Vegas gitu. Ini contoh ya. Jadi itu disebut credibility. Atau Anda cerita bahwa cerita ini berdasarkan seorang profesor di Oxford gitu ya, di Oxford misalkan ya, yang mengatakan bahwa pekerjaan manusia itu akan hilang 50% dalam 10 tahun ke depan karena diganti dengan mesin. Nah, ketika saya mengatakan ini dari Oxford punya profesor, apalagi saya beri nama, itu akan lebih real. Saya kasih contoh, saya sering sekali cerita tentang flow ya. Flow atau mengalami hanyut itu adalah seorang profesor dari University of Chicago yang namanya Mihaly Csikszentmihalyi meriset tentang bagaimana orang merasa bahagia itu. Ternyata orang merasa bahagia itu ketika dia mengalami kehanyutan, lupa waktu, terlibat sepenuhnya dalam pekerjaannya. Nah, Anda akan merasa lebih realistik. Kenapa? Karena saya memakai seorang profesor, memakai sebuah riset yang panjang sehingga Anda lebih percaya. Itu disebut credibility. Kemudian ini emotional, ini mungkin terakhir karena story is story ya, emotional. Jadi story yang baik itu mengguncang emosi kita, ya, membuat kita merasa bahwa wah iya ya, ini benar ya. Jadi emosi ini jadi powerful gitu. Tadi saya bilang pertama bahwa ada cerita tentang kapan kawin, Mei kapan, maybe yes, maybe no. Nah ini kenapa terjadi? Karena orang-orang yang
sudah berusia di atas 30 tahun, itu paling jengkel kalau tanya kapan menikah. Ya, paling jengkel. Kenapa? Memang urusan lu. Itu kan bukan urusan elu gitu. Kenapa lu tanya-tanya aja gitu ya. Nah, ini yang membuat orang jengkel. Nah, jengkel ketika ada sebuah story yang emosinya mempunyai resonansi dengan emosi kita, maka kita akan lebih suka dengan story itu ya. Jadi emotion itu penting banget di dalam story ya. Bagaimana kita bisa mengguncang emosi orang, story yang powerful. Kenapa tadi story tentang Las Vegas itu disukai orang? Karena orang itu biasanya, cowok itu suka melihat cewek seksi. Dan cerita tentang perempuan seksi, tentang kehidupan, itu membuat mereka sangat happy gitu, sangat happy. Iya ya, wah gini, nah itu emotionally ya. Lalu orang suka berjudi, sering ke Vegas. Itu juga mempunyai sebuah elemen yang disebut dengan emotional factor di dalam story itu ya. Jadi kembali, kalau saya ringkas, yang terakhir adalah story. Jadi yang terbaik itu yang mudah diingat, jangan berupa data, jangan berupa presentasi, jangan berupa 5 poin terpenting, tetapi story. Berupa story akan mudah diingat. Saya yakin selesai seminar ini atau selesai IG Live ini, Anda akan ingat story saya tentang Las Vegas itu ya. Yang story itu ada di dalam buku Made to Stick ini di depan, jelaskan ya. Nah, teman-teman sekalian, kembali saya review sedikit ya. Sebuah hal yang mudah diingat oleh pelanggan itu harus berupa story. Story yang bagaimana? Story yang relatively simple, punya ketidakterdugaan, unexpectedness, ketidakterdugaan, terasa sangat konkret, real, ya, dan punya kredibilitas yang bagus terhadap story itu, ya, dan story itu memberi dampak emosi kepada pendengarnya. Ya, jadi ini story ya. Jadi sukses ini adalah rumus yang ditawarkan oleh Made to Stick, dan sering sekali saya bercerita tentang storytelling. Saya selalu memakai buku ini sebagai referensi. Ya, di luar banyak buku lain tentang story, tetapi buku ini very powerful ya, dan menurut saya sangat kuat sekali. Jadi mengajarkan kita bagaimana supaya konkret, bagaimana supaya kredibel, bagaimana menciptakan sebuah story yang simple, dan ini very powerful buat teman-teman untuk pembicara, untuk guru, untuk dosen, untuk trainer, untuk sales, untuk profesional, untuk leader, untuk manager, untuk supervisor, untuk siapapun. Storytelling itu is a very powerful tools, dan Made to Stick itu merupakan sesuatu yang powerful sekali untuk kita. Jadi teman-teman harus biasa untuk mengajarkan storytelling. Saya ini kalau dalam story pakai banyak sekali. Dulu saya pernah suruh asisten saya, coba saya pakai sebanyak mungkin story ya, kamu hitung saya pakai berapa story. Dia bilang, aduh Pak San baru cerita 1 jam, seminar saya 3 jam ya, sudah pakai 37 story. Saya sudah nggak ngitung lagi, terlalu banyak. Kadang-kadang story itu very short, nggak usah panjang-panjang. Kadang-kadang bisa 3 menit. Ya. Kadang-kadang bisa, jadi story itu powerful untuk mengingatkan kita akan sesuatu gitu. Ya. Saya kasih satu story untuk menutup acara ini ya, story terakhir saya yang sering saya pakai aja. Gajah. Jadi kalau ada gajah Anda lihat di sirkus, gajah itu ditaruh di tengah, lalu Anda perhatikan gajah itu disuruh duduk dan lain-lain, pasti di kakinya itu ada rantai kecil. Kenapa? Karena gajah itu ketika dia masih kecil, kakinya dirantai, dia jalan, dia jatuh gitu. Dia jalan lagi, dia jatuh. Karena memori gajah itu bagus, dia selalu ingat kalau kaki ada rantai, nggak boleh jalan. Sehingga kalau Anda lihat di zaman gajah sirkus pun itu ya, sampai depan kakinya dirantai, gajah ini merasa, oh aku sudah dirantai, aku nggak boleh jalan gitu ya. Nah, ini terjadi apa yang disebut dengan rantai kaki gajah, dan ini terjadi di dalam benak manusia juga. Kalau kita sudah gagal dalam sesuatu, kita tidak akan melakukan lagi. Padahal mungkin gajah ketika besar ditarik aja rantainya putus. Kita pun sama. Mungkin sebelum pandemi kita merasa aku nggak bisa ini, sehingga ketika pandemi Anda tidak mau mencoba. Tapi mungkin sebenarnya sekarang Anda sudah bisa melakukan itu, dan ketika Anda bisa, Anda tetap tidak berani melakukannya karena ada rantai kaki gajah di benak Anda ya. Nah, ini bagaimana powerfulnya sebuah story yang sebetulnya sederhana, 1 menit aja, tetapi mempunyai dampak yang kuat di dalam menggugah orang supaya mau melakukan sesuatu yang baru. Jangan takut dengan pengalaman lama, karena mungkin sekarang kamu sudah tumbuh besar, tidak menjadi gajah kecil, tapi gajah yang sudah 20 kali lebih besar dan mempunyai kekuatan untuk menerabas rantai gajah yang ada pada Anda. Ini contoh powerfulnya sebuah story ya. Nah,
Senang sekali, setiap hari saya mencoba mereview satu buku. Ya, saya nggak tahu sudah berapa hari ya, saya mencoba review satu buku ya. Baik buku yang sangat lama, ini tahun 2007, bayangkan 2007. Dan ini sudah saya pakai seminar berpuluh-puluh kali ya, 2007. Yang bagus-bagus walaupun tua. Jadi buku itu semakin tua semakin bagus. Kenapa? Karena masih Anda ingat. Buku baru begitu lewat dia lewat zamannya ya. Nah, ini kebetulan di taman di rumah saya sekali-sekali mencoba untuk melakukan IG live dengan kondisi yang berbeda ya. Nah, ini kaos saya dari Oxford 2017 akhir saya ikut acara Oxford Strategic Leadership Program. Oxford Strategic Leadership Program. 6 hari di Oxford, 6 full day belajar ya, dan menarik sekali. 6 full day belajar dan biayanya 16.000 pound sterling. Saya ingat pokoknya 216 juta atau berapa gitu ya. Mahal banget, belum termasuk tiket dan hotel ya. Hotelnya dikasih nginep di sana ya. Ini kebetulan dari Oxford dan kebetulan saja seminggu yang lalu kita punya reuni. Jadi saya sengaja cari kaos ini lagi dari Tumpuan. Ada reuni di Oxford tentang para Strategic Leadership Program member ini untuk sharing dan ngobrol dengan para profesornya. Happy banget sih, happy banget. Jadi sekarang ini jadi gampang reuni, gampang ketemu orang, gampang untuk bernetwork dan lain-lain. Saya akan mencoba untuk berbagi tentang buku-buku keren yang menurut saya bagus dan mencoba men-sharekan sedikit elemen dari buku ini sehingga bisa memberikan masukan kepada teman-teman untuk lebih mau memakai story di dalam percakapan training leadership Anda ya. Saya kira itu review hari ini, Made to Stick ya, bagaimana membuat sesuatu menempel dan melekat di otak kita. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.